Hari ini kita akan mengupas tuntas tentang fikih perlombaan, mana yang mubah, mana yang melanggar, bersama narasumber kita, Ustadz Lukman Hakim LCMA. Saya sapa dulu, selamat sore. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, hari ini kembali bisa menyapa insan madani semuanya di program siar Religious Land, begitu saja. Iya, Insya Allah kita temanya sudah berbeda dengan yang kemarin itu ya. Iya, insya Allah. Oke, nah bagi Anda yang ingin bertanya langsung, diskusi atau berbagi pandangan, jangan ragu, kita buka interaktif di 0823 3994 7707. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Juga Anda bisa simak di radio streaming radiomadani.com, di YouTube-nya Radio Madani Official, dan di Instagram Madani FM Bojonegoro. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Nah, Ustadz, kira-kira apa saja ya bentuk perlombaan yang dibolehkan dalam Islam, apalagi marak pada peringatan Agustusan ini? Ya, terima kasih Bang Komang ya. Insya Allah para insan madani kita akan mendiskusikan tentang fikih perlombaan. Fikih perlombaan di dalam kitab fikih klasik disebabkan dengan babul musabaqah. Babul musabaqah. Bab musabaqah. Musabaqah itu artinya perlombaan. Perlombaan itu ada yang halal, ada yang haram itu. Dan yang halal itu apa saja nanti kita coba akan diskusikan, dan yang haram itu apa saja kita nanti juga akan bahas. Tapi secara umum kita akan bahas tentang kaidah atau prinsip yang berkaitan dengan fikih musabaqah atau fikih perlombaan, Bang Gumang. Yang pertama, perlombaan yang halal itu tentu yang pertama membawa maslahat dan menghindari madharat. Prinsip ini Bang Gumang itu pernah kita bahas, tapi itu kaitannya dengan prinsip-prinsip ibadah, Bang. Nah, meskipun musabaqah atau perlombaan itu masuk bab yang berkaitan dengan muamalat, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama, yang mana kaidah umumnya itu al-aslu fil asya atau fil muamalah al-ibahah. Hukum asal sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ibadah itu boleh illa madalla dalilu ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang mengharamkan, Bang Komang. Jadi prinsipnya boleh, karena ini berkaitan dengan konteks keduniaan, dan Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu yang lebih tahu bagaimana tata cara mengatur, mengelola urusan keduniaan ini. Meskipun demikian, ada beberapa prinsip. Yang pertama tadi, adanya kemaslahatan dan tidak adanya kemadharatan, atau bernilai positif dan tidak bernilai negatif ya. Karena kaidah yang pernah kita bahas yaitu adzararu yuzal, setiap kemudaratan itu harus dihindari. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, la dharara wa la dhirara. Tidak boleh seseorang itu membuat mudarat kepada dirinya sendiri maupun membuat mudarat kepada orang lain. Sehingga ciri perlombaan yang halal itu yang membawa kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Sehingga insan madani yang kita semuanya sekarang masuk bulan Agustus ya. Bulan Agustus ya. Yaitu bulan yang identik dengan HUT RI, Bang Komang, dari Republik Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia menempatkan Indonesia itu sebagai Darul Ahdi wa Syahadah, yaitu negara konsensus bersama yang sudah menjadi konsensus founding fathers atau bapak pendiri bangsa kita. Itu yang disebut Darul Ahdi, negara perjanjian. Yang kedua Darul Syahadah, bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai macam prestasi. Memperingati 17 Agustus itu tidak ada yang salah, Bang. Tidak bertentangan dengan ajaran agama kita. Justru jika itu membangkitkan semangat nasionalisme, semangat patriotisme, semangat memiliki spirit berjuang sebagaimana pahlawan atau bapak bangsa kita yang memerdekakan bangsa kita, itu tentu malah dianjurkan ya, termasuk mengisinya dengan berbagai macam kegiatan, di antaranya kegiatan yang berkaitan dengan perlombaan. Sehingga insan madani kalau memilih kebetulan
ditunjuk sebagai panitia karena perlombaan itu levelnya macam-macam. Benar. Ada yang level RT, level desa, level kecamatan, kemudian di sekolah atau di komunitas-komunitas yang lain. Ini kan sekarang rame membuat acara-acara perlombaan, Bang Komang. Nah, sehingga tadi prinsipnya harus membawa manfaat. Di antara membawa manfaat itu ada nilai edukasinya. Ada nilai edukasi, menumbuhkan sifat patriotisme, kemudian menumbuhkan spirit berjuang, meneladani para pendiri bangsa dan juga para pahlawan. Maka harus dipilih perlombaan-perlombaan yang sifatnya tadi edukasi. Kalau perlombaan misalnya makan kerupuk saat ini, bagaimana? Ada lomba makan? Lomba makan kerupuk itu apalagi berdiri saat ini. Nah, ini bagaimana? Secara umum memang dilakukan di masyarakat Tetapi tadi lomba makan kerupuk itu yang pertama makanya berdiri, Bang Komang. Lomba kok makan gitu. Itu cumanya makanya berdiri. Nah, bagaimana kalau misalnya makan kerupuk diganti dengan makan sambil duduk? Cobalah dipilih lomba-lomba yang sifatnya edukatif, kemudian nggak membawa madorot itu. Membawa madorot itu nanti banyak ya, Bang Komang. Misalnya perlombaan adu ayam itu. Adu ayam itu kan tidak dianjurkan, Bang Komang. Karena kan adu ayam itu menjadi ada nilai menyiksa hewan gitu. Misalnya adu kambing gitu. Tapi bukan adu domba, Bang Komang. Adu domba itu manusia yang diadu. Nah, adu ayam atau sabung ayam itu tentu tidak boleh ya. Kalau kita lihat di dalam kitab Fathul Qorib Mujib yang ditulis oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi, syarahnya Matan Al-Ghayah wa Takrib, kitab yang populer di kalangan masyarakat Indonesia yang bermadzhab Syafi'i, maka di sana dikatakan wala tajuzu al-musabaqatu ala muharashati ad-diyakah bi iwadin wala bi ghairihi. Tidak boleh berlomba dengan adu ayam atau sambung ayam. Kalau saya waktu kecil itu saya itu suka memelihara ayam Bangkok, Bang Komang. Tapi bukan untuk saya adu gitu. Hanya ayamnya itu menarik gitu loh. Ya memang sebagian orang menganggap ayam Bangkok itu ayam petarung gitu. Nah, kemudian diadu. Meskipun itu untuk hiburan, itu nggak boleh, Bang Komang, karena ada menyiksa itu. Apalagi kalau misalnya ada uangnya yang kita sebut taruhan itu, maka tidak boleh. Yang pertama karena menyakiti hewan, yang kedua kalau ada uangnya itu namanya qimar. Qimar itu gambling atau perjudian. Yang dua-duanya itu dilarang. Yang pertama yaitu menyakiti hewan, Bang. Misalnya di masyarakat Madura ada tradisi yang turun menurun, Bang Komang, itu disebut kerapan sapi. Itu fatwa MUI itu tidak diperbolehkan jika mengandung unsur menyakiti hewan, Bang Komang. Supaya sapinya itu bisa lari dengan kencang, itu cabuknya mungkin ada yang pakai paku dan seterusnya. Semakin sakit kan semakin larinya kencang. Yang semacam itu tidak boleh, karena dalam kaidah di dalam Islam itu menghargai dan Bang Komang, Islam itu kalau kita secara umum kan bicara human right. Human right itu hak asasi manusia. Tapi sebenarnya ada animal right, itu hak hewan. Di Islam pun bicara tentang pri kehewanan, bukan pri kemanusiaan. Ya misalnya kalau kita lihat di dalam hadis, salah satu hadis ya, Nabi bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan, berbuat baik atas segala apapun. Wa idza qataltum fa'asinu al-qitlah. Kalau kamu membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dalam fikih ada istilah muslah, Bang. Muslah itu kalau bahasa sekarang itu mutilasi. Maka dalam peperangan ketika umat Islam membunuh lawan, itu tidak boleh
melakukan mutilasi. Kemudian hak anak kecil, hak orang tua yang mereka tidak ikut perang itu dilindungi dalam kaidah perang di dalam Islam, Bang. Jadi Islam itu membolehkan perang untuk membela iman, yang kedua untuk membela bangsa. Ada beberapa persyaratan ya. Tentu juga yang paling penting harus dideklarasikan oleh presiden. Kalau di Indonesia ya disetujui DPR, kemudian ada persetujuan presiden dan seterusnya, Bang Omang. Harus ada mekanisme yang dilalui. Itu pun kalau perang nggak boleh membunuh anak, nggak boleh membunuh wanita, nggak boleh muslah atau tadi yaitu melakukan mutilasi. Artinya perang itu tetap ada kaidahnya. Yang berikutnya, wa idza dzabhtum fa'asinu adzibha. Kalau engkau menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hewan itu kan diciptakan untuk manusia, Bang Komang ya. Ayam, sapi, kambing itu ya diciptakan untuk manusia, boleh disembelih, kita bikin lauk, boleh Bang Komang ya. Tapi Nabi mengajarkan ketika menyembelih hewan-hewan ini denganlah cara yang baik. Bagaimana caranya? Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaklah seorang di antara kamu kalau menyembelih itu dengan pisau yang tajam, jangan pisau yang tumpul, supaya hewannya itu matinya dengan cepat dan tidak merasa kesakitan. Artinya ada hak-hak yang dilindungi yang berkaitan dengan tadi pri kehewanan atau memberikan hak asasi pada hewan, Pak Komang. Yang berikutnya, kalau perlombaan tadi ada unsur perjudian gitu, sabung ayam atau kerapan sapi yang secara umum mungkin nggak lepas dari itu, dari hal-hal yang sifatnya gambling, maka tentu tidak diperbolehkan, Bang Komang. Gitu. Oke, baik Ustadz. Nah, bagaimana ya sebenarnya hukumnya kalau kita melihat perlombaan yang dilakukan itu hanya sekedar hiburan, tidak memperhatikan syar'i? Kan ada juga lomba-lomba yang kadang menurut syariat ajaran Islam itu kan tidak baik begitu, namun dilaksanakan begitu, karena alasannya karena hiburan begitu. Nah ini bagaimana saja? Ya, yang pertama tadi ya Bang Komang, sebelum nanti kita ke poinnya Bang Komang tadi, prinsip-prinsip perlombaan dalam Islam yang pertama membawa kemaslahatan, tidak membawa kemudaratan. Yang kedua itu harus sesuai dengan syar'i. Perlombaan tersebut dibenarkan oleh syar'i. Nanti ada perlombaan yang boleh seseorang itu mendapatkan hadiah, Bang Komang. Nanti dihubungkan dengan yang disebut pacuan kuda, kemudian pacuan unta, dan juga lomba memanah, yang semuanya itu dihubungkan dengan persiapan jihad di zaman Nabi kan gitu. Dalam hadisnya Nabi bersabda, la sabaqa illa fi khufin au naslin au hafirin. Tidak boleh melakukan perlombaan yang di situ ada hadiahnya kecuali di dalam 3 hal. Yang pertama yaitu pacuan unta, yang kedua memanah, yang ketiga pacuan kuda. Kuda dan unta itu dulu dipakai untuk perang, Bang Komang. Di zaman dulu ya, meskipun sekarang mengalami perkembangan ya gitu. Ya, secara umum kendaraan perang itu kuda, karena kuda itu bisa ditunggangi, yang kedua bisa mengejar musuh itu. Kemudian unta itu untuk mengangkut bahan logistik. Panah itu senjata yang paling canggih dan paling ampuh di zaman Nabi, Bang. Berarti kalau kuda berkaitan dengan kendaraan perang, dalam konteks sekarang mungkin tank, kan gitu. Kemudian yang berikutnya, atau mungkin pesawat juga, yang berikutnya yang membawa bahan logistik, yaitu bisa kapal perang dan seterusnya ya gitu. Kemudian senjata itu ya berkembang, sekarang senjata perang itu kan berkembang luar biasa, Bang Komang gitu. Kalau kita lihat peperangan antara Iran dengan Israel kemarin kan, senjatanya luar biasa kan canggihnya gitu. Sehingga kita memaknainya bukan lagi memanah, meskipun ketika Nabi dulu memaknai senjata yang paling canggih di zaman Nabi itu ya kemampuan untuk memanah. Sehingga kalau kita lihat perintah untuk mempersiapkan kekuatan militer, Bang Komang ya, mungkin kita istilahkan sekarang ya military power gitu, kekuatan militer gitu. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'iddu, dan persiapkanlah, lahum mastata'tum,
bagi musuh-musuhmu atau untuk musuhmu apa yang kamu mampu min kuah dari kekuatan. Kekuatan itu ya sekarang kekuatan militer, kekuatan persenjataan, kemudian kehebatan dalam memainkan strategi perang dan seterusnya, Pak Bang Komang. Ya, ketika Nabi memahami kuah kekuatan di sini apa? Nabi mengatakan ala innal quwata aramyu, ala innal quwata aramyu, ala innal quwata aramyu. Sesungguhnya kekuatan ini ya kemampuan untuk memanah, untuk membidik musuh secara tepat gitu. Nah, perlombaan ini dihubungkan dengan tadi kesiapan untuk perang, sehingga 3 perlombaan ini boleh ada hadiahnya. Tapi kalau yang kedua Bang Komang, ada beberapa perlombaan yang mungkin tidak ada hubungannya dengan persiapan atau melatih kemampuan berperang ya Bang Komang. Yang sekarang secara umum perlombaan-perlombaan yang kita lakukan itu kan masuk di level ini Bang Komang. Iya. Ya misalnya lomba ada MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, kemudian lomba Agustusan itu semacam-macam ya itu. Secara umum tidak ada perintah, tidak ada larangan. Selama dia tidak bertentangan dengan syar'i, maka diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu Bang Komang. Ya. Yang ketiga itu perlombaan yang bertentangan dengan syar'i Bang Komang. Jadi perlombaan yang melanggar dari nilai Islam. Nilai Islam. Misalnya 17 Agustus diisi dengan sabung ayam, maka nggak boleh. Kalau gendong-gendongan suami istri gimana Ustaz? Nah itu harus dikaji ulang ya. Kalau gendong-gendongan suami istri itu ada nilai edukasinya atau enggak? Gitu ya. Yang apalagi kalau misalnya auratnya itu kan digendong terbuka, itu kan membuka aurat di publik itu tentu tidak diperbolehkan Bang. Kemudian kalau kita kaji lebih dalam menggendong istri itu kira-kira nilainya apa Bang Komang? Misalnya menumbuhkan sifat patriotisme enggak ada juga gitu. Kemudian nilai menumbuhkan kecerdasan enggak ada. Keterampilan juga enggak ada. Nah, sehingga ya dipilihlah lomba-lomba yang yang ada kemaslahatan, yang ada nilai edukasinya. Sehingga perlombaan itu bukan hanya senang-senang, tapi juga kita menanamkan spirit semangat untuk berjuang, ada nilai edukasinya, menumbuhkan keterampilan dalam berpikir dan kemampuan-kemampuan yang lain Bang Komang. Ya, nah karena kadang ini hanya nilai lucunya yang dilakukan dan sering juga kita lakukan untuk pemerangkul pasangannya. Artinya berhadapan dengan pasangannya, ditutup matanya, nanti dilepas untuk mencari pasangannya. Ternyata kadang yang dirangkul suaminya orang lain gitu. Nah itu tentu berlawanan dengan Islamic value Bang, nilai-nilai Islam gitu. Sehingga perlombaan itu meskipun lucu, masalahnya kan kita di masyarakat itu kadang-kadang yang dipikirkan sekedar lucu Bang. Iya benar ini kan. Bukan berarti Islam itu melarang kita gembira, boleh bergembira itu boleh. Lucu itu boleh. Nabi saja di beberapa di beberapa kasus, di beberapa situasi itu Nabi itu juga suka humor Bang. Nabi itu humoris itu. Tapi di hal-hal yang bertentangan dengan nilai Islam, maka jangan sampai yang penting lucu, tapi juga yang penting ini sesuai kaidah syar'i atau tidak kan itu ya Bang. Oke, baik insan Made dimanapun Anda, terima kasih buat petani bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz Lukman ya, kami ikut hadir bersama Madani FM. Terima kasih ya sudah ikutan gabung ini untuk petani bunga. Tadi mana ini? Alamatnya saya tidak tahu. Kemudian ada Pak Jumari yang ada di Geger Kedong Adem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa mengikuti dan menyimak kajian Ustadz. Semoga ilmunya bermanfaat dan barakallah. Amin. Terima kasih Pak Jumari. Kalau mungkin nanti ada hal yang ingin ditanyakan silakan di 0823 3994 7707.
Kemudian ada Syukur di Burno 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hanya gitu aja ya. Oke, terima kasih yang sudah ikutan aktif di program siar religius lain di edisi siar hari ini. Kajian kita tentang fikih perlombaan bersama dengan Ustadz Lukman Hakim LCMA ya. Silakan kamu udah interaktif Anda di layanan yang kami sediakan di 0823 3194 7707. Nah Ustadz, ini bagaimana ya sebenarnya hukumnya kalau kupon berhadiah jalan santai atau jalan sehat gitu ya. Nah diberikan kupon Ustadz. Nah ini bagaimana sebenarnya, boleh atau tidak dalam ajaran agama Islam ini? Oke ya Abang, terima kasih ya. Termasuk judi atau enggak ini? Ya, intinya jalan sehat atau jalan santai itu bagian dari kegiatan yang memberikan semarak terhadap perayaan HUT RI gitu. Ada nilai positifnya. Nilai positifnya itu ya memperkuat persaudaraan sesama warga gitu, baik tingkat RT, tingkat desa maupun yang lainnya ya. Yang berikutnya ada nilai kesehatannya Bang Komang itu. Karena kan jalan itu sehat kan gitu. Ya, ada nilai-nilai yang positif. Nilai yang positif ini sangat baik, tetapi yang perlu untuk diperhatikan berkaitan dengan kupon undiannya. Kupon undian. Kupon undian itu biasanya dijadikan untuk hadiah gitu. Ada yang gratis, ada yang pakai sponsor, kemudian ada yang diambilkan dari donatur. Dan seterusnya Bang. Oleh sebab itu kita coba pahami pelan-pelan ya. Yang pertama, ketika kuponnya itu digunakan untuk hadiah Bang. Jadi misalnya peserta jalan sehat atau jalan santai itu beli kupon seharga 50.000 atau 100.000, dapat kupon dan satu botol air mineral. Kira-kira kalau nggak mendapatkan hadiah gitu, meskipun hadiahnya besar Bang, tapi nggak mendapatkan hadiah, itu kira-kira menyesal, getun atau enggak Bang? Ya jelas getun. Masa kupon segitu nilainya 50.000 atau 100.000 ya, kan gitu. Tapi hadiahnya misalnya mobil gitu. Iya, makanya kan itu. Tadi air mineral itu taruhlah harganya 5.000 Bang Komang ya. Taruhlah ya. Berarti kupon itu misalnya cetak kupon itu misalnya 2.000 lah. Berarti kan cuma 7.000 Bang sebenarnya. Tapi dibeli 50.000 atau dibeli 100.000. Nah, uang itu kemana? Ya biasanya itu indikasi kalau uang yang terkumpul itu dijadikan hadiah Bang. Kalau semacam itu ada nilai kimarnya Bang. Atau disebut muqomaroh. Muqomaroh itu perjudian atau gambling. Karena peserta akan merasa rugi Bang kalau dia tidak mendapatkan hadiah, atau ada nilai spekulatifnya. Kalau menang dia bahagia, kalau rugi dia menyesal. Oleh sebab itu, kalau misalnya jalan santai atau jalan sehat, hadiahnya itu dari peserta, murni dari peserta, itu berpotensi mengarah kepada kimar. Perjudian atau gambling, atau kalau bahasa awamnya totoan Bang. Gitu. Nah itu lebih baik dihindari kalau bisa gitu. Kemudian yang berikutnya, kalau hadiahnya itu dari sponsor Bang. Dari sponsor gitu. Misalnya panitia jalan sehat atau jalan santai mencoba mendekati beberapa sponsor pihak yang berpotensi untuk jadi sponsornya gitu. Maka hadiah yang diberikan kepada peserta itu halal Bang. Kan karena dari sponsor. Nah, kemudian kalau peserta tetap beli karcis gitu. Ya karcisnya kan simbolis Bang. Misalnya 3.000 atau 5.000 sama panitia digunakan untuk fasilitas kegiatan gitu. Entah dikembalikan ke peserta, diberikan air minum, atau misalnya
dibuat untuk keperluan fasilitas itu, karena panitia juga butuh ini dan itu, maka itu diperbolehkan Bang Komang. Itu kalau ada apa? Sponsornya ya. Itu ya. Nah, kaidah ini penting untuk kita pahami Bang Komang, karena biasanya di masyarakat itu apa, hal semacam ini kurang diperhatikan. Atau misalnya gini Bang Komang, yang ngasih hadiah itu dari uang sumbangan gitu. Misalnya kan di dalam satu RT kan gitu ya, itu mau mengadakan jalan sehat atau jalan santai, kan ada sumbangan dari warga. Yang iuran yang sifatnya sukarela atau donasi untuk kegiatan Agustusan, kan ngumpul uang Mbak. Kalau ngumpul uang, nah uang yang terkumpul itu dijadikan hadiah, maka boleh Bang Komang. Karena kan yang ikut itu dia ketika ikut jalan sehat kan tidak merasa dirugikan gitu. Kan karena tadi dananya dari iuran warga. Dan dana iuran warga itu kalau dalam fikih disebut tabarruat. Tabarruat itu ya apa, donasi atau donasi sosial gitu, untuk apa, kepentingan umum dan tidak dikaitkan dengan akad tertentu. Tapi kalau penjualan kupon itu orang yang beli itu kan kepinginannya apa Bang Kopang? Dapat hadiah kan gitu. Berarti kan ada transaksi ya. Ada transaksi, tapi barangnya itu fiktif. Lah kok fiktif Bang? Barang itu bisa wujud ketika uang ketika namanya itu kan keluar ketika diundi. Ketika namanya tidak keluar, berarti kan membeli sesuatu yang tidak ada fisiknya gitu. Makanya kan berpotensi mengarah ke perjudian. Jika hadiahnya itu diambil dari peserta gitu. Tapi hukum menerima hadiahnya gimana Ustaz? Apakah barang yang didapat itu nilainya haram atau gimana itu? Ya kalau ya kayak orang menang judi Bang Komang. Gitu. Orang berjudi kemudian mendapatkan hadiah atau uang itu kan tetap nggak boleh gitu. Gitu ya, bersama ya. Kaidah ini Bang Komang, kita coba lebih dalam ya. Kenapa kok kita simpulkan demikian? Yang pertama Bang Komang, perlombaan di zaman Nabi itu kan 3, pacuan kuda, pacuan unta, dan memanah. Dan Nabi mengatakan la sabaqa illa fi khuffin au naslin au khafirin. Tidak ada perlombaan kecuali dalam 3 nih. Pacuan kuda, pacuan unta, dan memanah. Dan kaidahnya kalau sawaun dalam kitab Alfiyah Zubat ya, wasifatu ramyi sawaun yudhiru almala syakhsun minhuma au akharu. Kalau dalam perlombaan 2 orang berlomba Bang Komang, itu boleh, itu bisa menjadi halal. Misalnya 2 orang melakukan perlombaan pacuan kuda Bang Komang, balapan kuda ya. Kalau salah satu pihak itu mengeluarkan hadiah, yang pihak yang kedua itu tidak mengeluarkan apa-apa, itu halal Bang Komang. Tapi konteksnya di pacuan kuda. Adapun selain itu lebih baik dihindari. Misalnya saya dengan Bang Komang, yuk Bang Komang kita lomba lari. Nanti kalau menang Bang Komang saya kasih uang 100.000. Lebih baik dihindari, karena kan ini kan perlombaan yang tidak ada nasnya. Tapi sifatnya boleh Bang Komang. Boleh, gitu kalau kita lomba lari boleh atau enggak? Boleh. Selama tidak dijadikan ajang perjudian. Kan? Tapi juga tidak ada perintah secara khusus. Tapi kalau kuda itu kan ada tadi. Nah, itu kalau satu orang mengeluarkan hadiah, yang satu tidak, itu boleh. Makanya tadi sawaun yudhiru almala syakhsun minhuma au akharu, atau ada pihak ketiga. Ada 2 orang yang lomba kuda Bang Komang, pacuan kuda, ada pihak ketiga. Kalau pihak ketiga, kalau bahasa sekarang kita istilahkan ada hadiah dari pemerintah, hadiah dari institusi, hadiah dari sponsor, hadiah dari donatur. Kalau dulu di zaman dulu, imam, seorang pemimpin negara itu ngasih hadiah 2 orang yang melakukan pacuan kuda itu, nanti yang menang dikasih hadiah sama imam, maka itu boleh gitu. Berarti yang memberikan hadiah pihak
ketiga. Nah, terus bagaimana kalau keduanya mengeluarkan uang, Bang? Dua orang yang melakukan pacuan kuda atau perlombaan pacuan kuda, pihak A mengeluarkan 1 juta, pihak B mengeluarkan 1 juta, terkumpul uang 2 juta. Yang menang dapat 2 juta, yang kalah rugi 1 juta. Lah itu dalam kaidahnya di sana dikatakan idza akhraja fahuwa kimarun minhuma. Kalau dua-duanya mengeluarkan hadiah, maka itu kimar, perjudian gitu. Karena kan potensi dia menjadi ghanim. Ghanim itu orang yang memperoleh hadiah, Bang. Yang kedua potensi menjadi gharim. Gharim itu orang yang rugi kalah, gitu, yang kalah itu. Kan ada nilai spekulatifnya. Sehingga ini disebut perjudian. Tapi bisa dikecualikan, Bang. Illa idza muhallilun bainahuma. Kecuali ada pihak ketiga yang disebut muhallil. Muhallil itu orang yang ikut kontestasi secara free atau secara tidak bayar apa-apa, Bang. Jadi ada dua orang yang melakukan perlombaan pacuan kuda, mengajak pihak ketiga. Yang dua ini bayar 1 juta, ngumpul uang 2 juta, yang satu tidak membayar apa-apa. Tapi yang muhalil ini, Bang, pihak ketiga ini harus yang ada beberapa syaratnya sehingga bisa menjadi halal. Di sana dikatakan ma tahtahu kuf'un lima tahtaihima yaghnamu in yasbikhuma lan yaghrama. Yang pihak muhalil ini syaratnya yang pertama, Bang Komang, dia harus diberikan fasilitas dan hak yang sama sebagaimana dua peserta inti tadi. Kalau dia yang kedua, kalau dia menang dia dapat hadiah, kalau kalah tidak mengandung kerugian apapun. Dan nanti, Bang Komang, misalnya ini jalan sehat atau jalan santai ya, ada beberapa pihak yang dibebaskan, Bang Komang. Ketika dia ikut jalan santai, dan ini penting, Bang Komang, masa misalnya di sekolah itu siswa suruh beli itu kayaknya kok nggak bagus, Bang Komang. Gitu ya. Nggak tahu ya tanggapan insan madani, tapi masa anak kecil suruh beli gitu kupon jalan sehat, meskipun nilainya itu simbolis, Bang Komang. Misalnya 3.000, 5.000, tapi bagi anak kecil 3.000, 5.000 itu kan berharga, Bang Komang. Baik. Nah, tadi sehingga muhalil ini harus mendapatkan hak dan fasilitas yang seimbang. Misalnya jalan sehat, nggak boleh muhalil ini nanti yang muhalil pihak yang gratis itu nggak boleh dapat hadiah inti, Bang Komang. Hanya dapat hadiah hiburan gitu. Padahal hadiah intinya ada sepeda motor, ada kulkas dan seterusnya, nggak boleh. Ini harus yang bayar, nggak boleh semacam itu. Kemudian kalau menang ya dikasih hadiah, kalau kalah ya tidak menanggung rugi apa-apa. Baik. Ustadz, ini ada Pak Haji Jumari yang ada di Geger Kedong Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang mengisi kemerdekaan dengan mendatangkan elektron, dengan joget-joget bahkan dengan saweran? Mohon penjelasannya. Semoga Ustadz dan Bung Komang selalu diberi kesehatan, ditambah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Terima kasih ya Pak Jumari. Gini Pak Jumari ya, jadi prinsip perlombaan termasuk mengisi kemerdekaan dengan berbagai macam hiburan ya, itu termasuk muamalah duniawiyah, hukumnya boleh-boleh saja. Tetapi ada prinsipnya. Yang pertama, membawa kemaslahatan. Yang kedua, tidak mengandung unsur madharat. Yang ketiga, sesuai dengan syar'i. Yang berikutnya tadi tidak mengarah kepada kemaksiatan. Terus yang berikutnya tidak israf, berlebihan gitu. Kalau menanggap elektron Bang Komang dan Pak Jumari, Haji Jumari, elektron itu biduannya bagaimana gitu. Kalau biduannya tidak menutup aurat, itu semua ulama sepakat kalau tidak menutup aurat itu tidak diperbolehkan, apalagi tampil di publik. Meskipun bernyanyi itu
ulama kita itu tidak mengharamkan secara mutlak, Bang. Jadi nyanyian itu dilihat substansinya. Kalau mengarah yang positif boleh, kalau lagu-lagu yang mengarah pada mengarah kepada seksual, tidak ada nilai edukasinya, tentu tidak boleh. Jadi kalau musik itu yang baik ya baik, yang jelek ya jelek. Itu artinya nyanyiannya tidak masalah, tapi nanti yang menampilkan atau singernya atau penyanyinya, artisnya ini berbusana Islam atau tidak. Kemudian ditambah lagi ada sawerannya. Namanya saweran. Kalau saweran yang sampai, mohon maaf, itu yang di auratnya itu saya nggak mau. Insan Wasdani sudah paham ya, itu tentu tidak diperbolehkan ya gitu. Ya. Termasuk saweran itu kan nanti ketika memasukkan uang di area-area yang tentu tidak diperbolehkan, itu tentu tidak baik ya, itu berlawanan dengan nilai Islam gitu. Kalau joget-joget ya, joget-joget itu bisa halal bisa haram, Bang. Kalau joget-joget untuk kesehatan tidak menampilkan aurat ya boleh. Tapi kalau joget-joget yang berpakaian ketat gitu, kemudian apalagi auratnya dibuka, menimbulkan syahwat kepada yang lawan menonton, itu tentu tidak diperkenankan. Tapi kalau joget-joget untuk olahraga ya boleh-boleh saja kan gitu. Makanya sekarang elektron itu dilihat dari sisi itu ya, Pak Jumari gitu, Pak Ji Jumari. Dari sisi itu apakah ada yang bertentangan dengan apa yang kita bahas tadi? Ada nilai edukasinya, membawa hal yang maslahat, tidak membawa kepada yang mudorot, tidak mengandung unsur maksiat, sesuai syar'i atau tidak. Kemudian israf atau enggak gitu. Misalnya orang mau mengadakan pengajian saja, penggalian donasi itu mikir-mikir, Bang Komang gitu. Tapi untuk elektron itu sumbangan mengeluarkan uang jutaan itu mudah saja gitu. Nyawer itu mungkin nilainya cukup mahal, Bang Komang ya. Benar. Tapi untuk misalnya ada hal yang positif ya, mendatangkan kiai, hal yang positif itu pelit gitu. Tapi untuk hal kemaksiatan mudah, atau yang mengarah hal-hal yang tidak baik itu uang itu mudah untuk keluar kan. Apalagi yang nyawer itu Pak Kepala Desa. Banyak. Nah, Ustaz, kira-kira uang saweran itu hukumnya halal enggak? Karena biasanya itu oleh penyanyinya dan krunya itu dibagi-bagi gitu ya. Iya, tadi Bang Komang namanya yang penting kan kita rezeki itu kan harus halal gitu ya. Gitu. Jadi meskipun kalau rezeki dari jalan yang tidak baik, maka itu tidak halal ya. Meskipun contohnya misalnya harta korupsi, seorang pejabat mengkorupsi uang negara, meskipun itu disumbangkan, maka itu tetap haram, bukan gitu berarti itu malah cuci uang dari halal ke haram. Pencucian uang bukan semacam itu. Oke, baik, sekali menarik Ustadz ya kajian kita. Tapi sayang waktunya sudah sangat sudah hampir habis ya. Tentu pembahasan ini sangat menarik karena masih di bulan Agustus. Mungkin minggu depan masih kita lanjutkan. Ya, bisa teman-teman ya. Oke, baik. Insan Madani dimanapun Anda, alhamdulillah tak terasa 1 jam sudah kita bersama dalam ruang udara penuh hikmah bersama saya Komang Surya dalam program Religious Land. Semoga tema hari ini membuka hati, menambah ilmu dan menguatkan iman kita semua.